Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang graf planar dan graf bidang. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Urfia Rizky, Irma Yuni Wulandari, Siti Rohamah, dan Ujang Bawa Laksono. Kali ini kami akan menjelaskan tentang graf planar dan graf bidang. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada graf planar. Apa sih graf planar itu? Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan disebut graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf tak planar. Kita langsung ke contoh. Nah, graf keempat ini disebut keempat karena memiliki 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, graf keempat adalah planar. Biasanya digambarkan dengan sisi yang bersilangan seperti ditunjukkan pada gambar A. Nah, ini graf keempat digambarkan dengan sisi yang bersilangan. Nah, kita dapat menggambarkan graf itu kembali tanpa ada sisi yang berpotongan seperti gambar B. Nah, dari gambar A kita gambar ulang menjadi sisi yang tidak berpotongan. Nah, kita gambarnya seperti ini, seperti B. Nah, graf keempat ini termasuk graf planar karena apabila digambar pada pada bidang datar itu tidak saling berpotongan atau bersilangan. Nah, kita bandingkan dengan graf yang tidak planar atau graf yang bukan planar. Nah, ini ada K5 1, 2, 3, 4, 5. Itu apabila kita kita gambar ulang pada bidang datar, itu masih mempunyai sisi yang bersilangan. Bisa kita lihat, bisa perhatikan kursornya. Nah sini. Nah, ini masih mempunyai sisi yang bersilangan. Jadi graf K5 itu bukan graf planar. Kita lanjut ke contoh kedua, yaitu tinjau kembali persoalan utilitas. Terdapat 3 buah rumah. Gambar A. Gambar A H1, H2, dan H3. Kita bisa lihat ini merupakan graf persoalan utilitas. Ada H1, H2, H3. Masing-masing dihubungkan 3 buah utilitas, yaitu air W, gas G, dan listrik E dengan alat pengantar, pipa, kabel, dan sebagainya. Graf pada gambar A ini tersebut juga graf bipartit lengkap K33. Nah, K33 itu K3,3 itu H1, H2, H3, kemudian ada WGE itu K3,3. Nah, mungkinkah membangun jaringan utilitas sehingga tidak ada pengantar yang saling berpotongan? Sebab kalau saling berpotongan dikhawatirkan timbul masalah yang serius. Misalnya bila kabel listrik berpotongan dengan pipa gas dapat terjadi ledakan. Nah, kita lihat gambar. Dalam gambar ini masih terdapat sisi-sisi yang bersilangan. Nah, kalau kita lihat gambar ini, itu bukan graf planar. Tapi coba kita gambarkan ulang apakah graf persoalan utilitas K3,3 itu termasuk graf planar. Kita bisa gambarkan ulang. Nah, jika graf pada gambar A digambar ulang, ternyata tidak mungkin menggambar sisi yang tidak saling berpotongan. Dengan kata lain, graf persoalan utilitas tidak planar. Kita lihat gambarnya. Nah, setelah kita gambar ulang H1, H2, H3 kita hubungkan ke WGE, itu masih mempunyai sisi yang bersilangan. Nah, ini sisinya. Jadi bisa dikatakan bahwa graf persoalan utilitas K3,3 itu bukan graf planar. Kita lanjut ke contoh 3. Gambarkan graf planar pada gambar A sehingga ada sisi-sisi perpotongan menjadi graf bidang. Nah, untuk graf bidang ini kita akan bahas pada
materi yang selanjutnya. Nah, kita lihat dulu pada gambar A, graf dengan sisi yang berpotongan. Nah, ini masih ada sisi yang berpotongan. Ini disebut graf tidak planar. Nah, apabila kita gambar ulang, penyelesaiannya susun kembali posisi salah satu simpul untuk mendapatkan sebuah solusi yang ditunjukkan pada gambar B. Nah, setelah kita gambar ulang, itu kita dapatkan bahwa graf ini tidak memiliki sisi-sisi yang berpotongan. Jadi bisa disimpulkan bahwa graf ini, graf pada gambar A ini, graf planar karena setelah digambar ulang tanpa sisi yang berpotongan. Nah, kita lanjut materi graf bidang. Itu ada definisi representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa graf planar walaupun gambarnya itu bersilangan, tetapi kalau bisa digambarkan ulang itu sisinya tidak ada yang berpotongan, itu disebut graf planar. Nah, sebuah graf dikatakan graf bidang bila rusuk-rusuknya terletak pada bidang datar serta tidak saling berpotongan selain titik-titiknya. Graf bidang dapat dibuat dari sebuah graf sebidang atau planar graph. Nah, kita bisa lihat gambar A itu termasuk gambar graf planar karena setelah digambarkan itu mempunyai sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Nah, setelah graf planar digambar ulang itu disebut graf bidang. Jadi gambar B dan C itu termasuk graf bidang. Nah, pada gambar ketiga buah graf adalah graf planar, tetapi graf A bukan graf bidang, sedangkan graf B dan C adalah graf bidang. Ketiga graf ini isomorfik. Nah, bisa dilihat di gambar. Ini termasuk graf planar karena setelah digambarkan itu tidak memiliki sisi yang berpotongan. Ini juga yang C tidak memiliki sisi yang berpotongan. Nah, A ini disebut graf planar, sedangkan B dan C itu disebut graf bidang. Untuk selanjutnya kita tetap menggunakan istilah graf planar baik untuk graf yang dapat digambar ulang pada bidang datar tanpa ada sisi-sisi yang berpotongan maupun graf yang memang sudah tergambar tanpa sisi-sisi yang berpotongan. Graf bidang. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka face. Jumlah wilayah pada graf bidang dapat dihitung dengan mudah. Graf bidang pada gambar terdiri dari atas 6 wilayah. Nah, bisa dilihat ini graf bidang itu ada 6 wilayah, R1, R2, R3, R4, R5 dan R6. Nah, graf planar yang terdiri dari 6 wilayah. Nah, graf bidang disebut peta atau map. Rusuk-rusuk graf bidang memisahkan graf bidang atas wilayah-wilayah atau daerah-daerah atau region. Karena wilayah dibatasi oleh rusuk-rusuk, maka wilayah dalam graf bidang dapat dibedakan menurut jumlah rusuk yang membatasi wilayah tersebut atau derajat wilayah. Nah, pada graf bidang ini dibatasi oleh rusuk-rusuk. Nah, bisa dilihat contohnya, contoh kedua, ini graf planar setelah kita gambar ulang menjadi graf bidang itu terdiri dari beberapa wilayah. Nah, kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi 7, 8. Nah, jadi pada gambar ini, gambar yang kedua itu mempunyai 8 wilayah. Maaf, typo. Nah, untuk yang selanjutnya ada rumus Euler.
jumlah wilayah F pada graf planar sederhana juga dapat dihitung dengan rumus Euler. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa setelah graf bidang digambar ulang, setelah graf planar digambar ulang itu menjadi graf bidang. Nah, jumlah wilayahnya itu dapat dihitung dengan rumus Euler. Rumusnya yaitu N min E plus F sama dengan 2 atau F sama dengan E min N plus 2. Nah, apa sih N itu? N itu adalah jumlah simbol. Nanti kita langsung ke contoh saja biar jelas. Kemudian ada E itu jumlah sisi. Kita langsung ke contoh. Nah, diketahui E sama dengan 11 dan N sama dengan 7. Dan ditanyanya F. Kita bisa lihat tadi rumusnya itu kan F sama dengan E min N plus 2. Jadi kita langsung masukkan 11 min 7 plus 2 sama dengan 6. Nah, kita bisa dilihat gambarnya. Nah, E itu mana? E itu ini jumlah E itu jumlah sisi. Nah, bisa kita lihat. Nah, jumlah sisinya itu 11. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini disebut E ini. Nah, N itu jumlah simbol. Jumlah simbol itu yang pojok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau E-nya 11 dan E-nya 7 itu kita bisa mendapatkan jumlah wilayahnya atau F-nya, yaitu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, contoh lagi. Misalkan graf sederhana planar dan terhubung memiliki 24 buah simpul. 24 buah simpul, masing-masing simbol berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Nah, diketahui N itu jumlah simpul. Jumlah simpulnya itu 4. Maka jumlah derajat seluruh simpulnya 24 kali 4 sama dengan 96. Kita kalikan saja 24 kali 4 96. Nah, menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi. Sehingga jumlah sisi E sama dengan jumlah derajat dibagi 2 sama dengan 96. Jumlah derajatnya tadi 96 dibagi 2 yaitu 48. Nah, dari rumus Euler N min E plus F sama dengan 2, sehingga F sama dengan 2 min N plus E. Nah, 2 masih tetap, N-nya itu 24. N-nya 24 plus E-nya itu jumlah sisinya itu 48. Jadi 26 buah. Nah, jadi pada graf ini itu mempunyai 26 buah wilayah. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah, N buah simbol dan E buah sisi dengan E lebih besar dari 2. Selalu berlaku ketidaksamaan berikut. E lebih besar sama dengan 3 kali F per 2 dan E lebih kecil sama dengan 3 N min 6. Buktinya apa? Buktinya setiap daerah pada graf planar dibatasi oleh 3 atau lebih sisi. Jadi total banyaknya sisi lebih besar atau sama dengan 3F. Nah, karena pada setiap graf planar dibatasi oleh 3 atau lebih sisi, jadi banyaknya sisi lebih besar atau sama dengan 3F. Tetapi karena suatu sisi berbeda pada batas paling banyak 2 wilayah, paling banyaknya 2 wilayah, maka total banyaknya sisi kecil atau sama dengan 2E.
Jadi 2E lebih besar dari 3F atau 2E per 3 lebih besar dari F. Tinggal kita pindah ruaskan saja. Kemudian ada berdasarkan rumus Euler, kita memperoleh N min E plus 2E per 3 lebih besar sama dengan 2 atau E lebih kecil sama dengan 3N min 6. Ketidaksamaan yang terakhir dinamakan ketidaksamaan Euler yang dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak terpenuhi. Nah, ini dinyatakan dengan koroleri berikut. Jika G adalah graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini V lebih besar sama dengan 3, maka berlaku ketidaksamaan Euler E lebih kecil sama dengan 3V min 6. Kita langsung ke contoh saja. Pada graf K4 itu memiliki N-nya sama dengan 4, E-nya sama dengan 6. Nah, memenuhi atau tidak kita bisa lihat pada ketidaksamaan Euler. E lebih kecil sama dengan 3N min 6. Kita masukkan saja E-nya itu 6 lebih besar sama dengan 3 kali 4, E-nya itu 4 min 6 sama dengan 6. Nah, jadi pada graf K4 itu memenuhi. Nah, kita bisa lihat ini graf K4 1, 2, 3, 4. Nah, jadi apabila ketidaksamaan Euler itu terpenuhi, maka graf tersebut termasuk graf planar. Nah, contoh lagi, perhatikan bahwa K5 tidak planar dengan ketidaksamaan Euler. Kita bisa lihat ini K5 1, 2, 3, 4, 5. Tadi udah dijelaskan bahwa K5 itu tidak planar, tapi coba kita buktikan dengan rumus ketidaksamaan Euler. Pada graf K5 itu memiliki N5 1, 2, 3, 4, 5 dan E-nya 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, K5 tidak memenuhi ketidaksamaan. Bisa dilihat tadi E-nya itu 10, N-nya 5. Kita masukkan 10 lebih besar sama dengan 3 kali 5 min 6. Maaf. Nah, 3 kali 5 itu 15, 15 min 6 itu 9. Nah, 10 lebih besar sama dengan 9 itu tidak memenuhi. Jadi K5 itu tidak planar. Kita lanjut. Ketidaksamaan Euler hanyalah syarat perlu agar suatu graf dikatakan planar, tetapi bukan syarat cukup. Artinya, meskipun suatu graf planar sederhana memenuhi kedua ketidaksamaan itu, tetapi tidak selalu menjamin keplanaran suatu graf. Nah, kita lihat misalnya graf K3,3. Ini gambarnya graf K3,3 memenuhi ketidaksamaan Euler tersebut. E-nya itu 9 dan N-nya 6. Kita masukkan 9 lebih kecil sama dengan 3 kali 6 min 6 12. 9 lebih kecil sama dengan 12. Itu Nah, padahal graf K3,3 itu bukan planar. Untuk menunjukkan bahwa K3,3 bukan graf planar, kita membuat asumsi bahwa setiap wilayah pada graf bidang dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi.
Jadi bukan 3 sisi seperti pembuktian ketidaksamaan di atas. Dengan demikian, total banyaknya sisi lebih besar atau sama dengan 4F. Tetapi karena suatu sisi berada pada batas paling banyak 2 wilayah, maka total banyaknya sisi lebih kecil atau sama dengan 2E. Jadi 2E lebih besar dari 4F, lebih besar sama dengan dari 4F, atau E per 2 lebih besar sama dengan F. Nah, berdasarkan rumus Euler kita peroleh N min E plus E per 2 lebih besar sama dengan 2, atau E lebih kecil sama dengan 2N min 4. Nah, hal ini dinyatakan dengan koroleri berikut. Jika G adalah graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simbol, yang dalam hal ini V lebih besar sama dengan 3 dan tidak ada sirkuit yang panjangnya 3, maka berlaku E lebih kecil sama dengan 2V min 4. Nah, contoh lagi, graf K,3 tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi pertidaksamaan E lebih kecil sama dengan 2N min 4, karena E-nya sama dengan 9 dan N-nya sama dengan 6. Kita lihat 9 lebih kecil dari 8, itu salah ya. Jadi K3,3 bukan graf planar. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada teorema Kuratowski. Dalam literatur tentang graf dikenal 2 buah graf tidak planar yang khusus, yaitu graf Kuratowski. Karena matematikawan Polandia Casimir Kuratowski menemukan sifatnya yang unik. Nah, yang pertama itu graf Kuratowski pertama, yaitu graf lengkap yang mempunyai 5 buah simbol K5 adalah graf tidak planar. Tadi udah dijelaskan. Terus ada yang kedua, yaitu graf Kuratowski kedua, yaitu graf terhubung teratur dengan 6 buah simbol dan 6 buah sisi. K3,3 adalah graf tidak planar juga. Nah, sifat graf Kuratowski adalah yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Yang kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Yang ketiga, penghapusan sisi atau simbol dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Yang keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simbol minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Keduanya adalah graf tidak planar saling sederhana. Kita lihat teoremanya. Graf G adalah tidak planar jika dan hanya jika ia mengandung upgraf yang isomorfik dengan K5 atau K3,3 atau homomorfik dengan salah satu dari keduanya. Isomorfisme graf, bila dua graf G1 dan G2 isomorfik, berarti kedua graf tersebut sama, hanya penggambarannya saja yang berbeda. Kita bisa lihat dalam gambar. Nah, yang pertama itu ada graf G pada gambar A. Graf G pada gambar A sangat jelas G mengandung upgraf G1 yang sama dengan K3,3, karena itu G tidak planar. Nah, pada graf G itu mengandung upgraf G1 ini yang sama dengan K3,3 karena graf G tidak planar. Nah, yang kedua, kita bisa lihat pada gambar B itu ada graf G pada gambar B. G mengandung upgraf G1 isomorfik dengan K3,3. Jadi G juga tidak planar. Nah, kita bisa lihat itu mengandung upgraf G1 kemudian isomorfik dengan ini ya, isomorfik dengan K3,3. Jadi graf G ini tidak planar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan homomorfik?
Dua graf G1 dan G2 dikatakan homomorfik jika salah satu dari kedua graf dapat diperoleh dari graf yang lainnya dengan cara menyisipkan atau membuang secara berulang-ulang simpul berderajat 2 seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Nah, G1, G2, G3. G1 dan G2 dikatakan homomorfik jika salah satu dari kedua graf dapat diperoleh dari graf yang lainnya dengan cara menyisipkan dan atau membuang secara berulang-ulang simpul berderajat 2. Nah, ini G1 pada V ini kita buang menjadi ini. Nah, kita bisa lihat ininya itu menjadi G1. Nah, ketika pada graf homomorfik satu sama lain, G2 dengan membuang simbol V yang berderajat 2 ini membawa simbol V berderajat 2 dari G1, sedangkan G3 diperoleh dari G2 yang berturut-turut menambahkan simbol X dan Y masing-masing berderajat 2. Nah, ini bisa dilihat ya. Catatlah bahwa penambahan dan penghapusan simbol hanya dilakukan terhadap simbol berderajat 2 saja. Nah, gambar G tidak planar karena ia mengandung upgraf G1 homomorfik dengan K5 dengan membuang simbol-simbol yang berderajat 2 dari G1 diperoleh K5. Nah, dari G ini itu termasuk upgraf dari G1. Nah, sedangkan G1 itu homomorfik sama K5. Nah, sedangkan K5 sendiri itu bukan planar. Kita ke contoh. Perhatikan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen pada gambar di samping tidak planar. Nah, ini bisa dilihat ini adalah graf Petersen. Nah, penyelesaiannya gimana? Dari graf pada gambar tersebut buat sebuah upgrafnya. Nah, dari gambar ini kita buat upgrafnya. Itu bisa dilihat pada gambar B, gambar C, yaitu dengan membuang simbol-simbol derajat 2 dari G1, kita dapat gambar dengan homomorfik dengan G1. Nah, ini dengan membuang simbol berderajat 2, kemudian diperoleh G2 ini. Kemudian jika G2 digambar ulang, kita dapatkan G2 isomorfik dengan K3,3. Nah, setelah kita gambar ulang, kita bisa buat G2 ini isomorfik dengan K3,3. Nah, rangkaian proses ini menunjukkan bahwa graf Petersen tidak planar. Nah, terima kasih. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.